Pada gambar pertama, kita dapat melihat seorang laki-laki memegang meteran. Nah, ini untuk mengumpulkan data panjangan dan juga jarak. Kalau kita lihat di sampingnya, menggunakan teodolit sederhana, berdiri di atas patok dengan unting-unting untuk mengumpulkan data sudut. Nah, kemudian di sampingnya ada alat bernama plane table. Nah, ini adalah suatu meja yang di atasnya diletakkan peta, kemudian diberi kompas ataupun diberi teodolit untuk mendapatkan data sudut. Kemudian ada rekannya yang mencatat di sini. Kira-kira apa yang mereka semua lakukan? Bagi yang memiliki background survei ataupun background teknik, tentu akan mengerti bahwa mereka ini sedang melakukan pengambilan data lapangan berupa jarak, sudut, dan nantinya dapat diolah menjadi data koordinat, luas, kemiringan, bahkan peta. Hingga sampai sekarang kita mungkin mengenal alat-alat yang lebih modern seperti teodolit digital, total station, ataupun waterpass. Nah, pertanyaannya, apakah alat-alat tersebut masih relevan jika mereka diharuskan mengukur suatu luas lapangan bola berukuran 100 kali 60 meter? Tentu saja masih bisa, bahkan hanya menggunakan meteran. Tetapi mungkin membutuhkan waktu yang lama karena diharuskan untuk meregangkan meteran, mencatat data, kemudian masih menjumlahkan, dan kemudian mengalihkannya. Beberapa waktu yang kira-kira dipakai, mungkin butuh 3 jam. Bisa kita bayangkan jika dengan orang yang satu ini, dia membawa total station. Hanya butuh berdiri di suatu lokasi di lapangan, kemudian ambil setiap titik sudutnya, dan kemudian total station akan melakukan penghitungan luas semuanya. Berapa waktu yang dibutuhkan? Mungkin paling lama 30 menit. Dari hal ini, kita dapat mengetahui bahwa metode survei telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Lalu apa saja yang kira-kira akan dibahas dalam webinar kali ini? Saya diberi kesempatan untuk membahas yang pertama terkait sejarah tentang total positioning solution, lalu keluarga total station dari Leica, dan yang terakhir adalah evolution of total station. Kita akan melihat perkembangan teknologi total station hingga saat ini. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk melakukan sedikit survei terkait ini. Pada bidang apakah perusahaan atau institusi Anda bekerja? Pemerintahan, mining, konstruksi, pendidikan, dan sektor lain. Silahkan diisi. Silakan diisi Pak, masih 48% yang vote. Oke, saya tutup. Jadi hasilnya adalah banyak teman-teman yang bekerja di pendidikan, mahasiswa mungkin ya, kemudian konstruksi, pemerintahan dan mining, dan juga yang sektor lain. Oke, terima kasih Mas Firman. Jadi ini merupakan salah satu kesempatan untuk kita dapat mengenalkan teknologi survei kepada teman-teman kita. Lalu kita akan membahas mengenai kilas balik sedikit tentang total positioning system atau kalau kita sebut sebagai total station di Leica. Nah, perkembangan teknologi total station ini berawal pada peralatan bernama teodolit. Nah, ini pada tahun 1819 oleh Jacob Korn. Kemudian baru muncul nama teodolit 12 inci pada tahun 1835. Kemudian muncul lagi di tahun 1904 first precision level atau kita sebut sebagai cikal mula waterpass. Kemudian muncul beberapa peralatan teodolit lain seperti T2, T3 ini oleh Wildt atau kita kenal sebagai Henry Wildt. Nah, ini adalah cikal bakal dari adanya Leica Geosystem saat ini. Di tahun 1944
muncul the world most accurate astronomic theodolite dari Will. Nah, kemudian pada tahun 1968 muncul first EDM. Apa itu EDM? EDM adalah laser yang digunakan untuk pengukuran jarak, disebut sebagai electronic distance measurement. Kemudian 1978 muncul total station pertama yang dapat merekam data. Kemudian 1988 muncul automatic theodolite. Kemudian pada tahun 1990 Wild ini diakuisisi oleh Leica Geosystem, sehingga kalau bisa dilihat grafiknya mulai berwarna merah. Lalu muncul peralatan lain seperti TCA 1800, TPS 300, hingga Leica System 1200 pada tahun 2000 yang sudah memiliki konektivitas dengan GNSS. Jadi total station ditambah GNSS. Kembangan teknologi sekarang pada tahun 2009 muncul Advanced Total Station dan juga the fastest robotic TS pada TS15. Kemudian 2013 muncul integrasi pertama dari Total Station dan laser scanning, yaitu adalah MS50. Lalu pada tahun 2014 muncul lagi Total Station manual, ini FlexLens series. Kemudian pada tahun 2017 muncul the world most accurate Total Station TS60 dan juga TS16, the world first self-running total station. Nah, dari milestone ini kita mungkin tadi mendengar beberapa bahwa Leica menjadi yang pertama, menjadi yang tercepat mungkin. Nah, ini kita mengetahui bahwa Leica selalu melakukan suatu inovasi dan perubahan. Nah, yang berikutnya nanti akan kita bahas apa-apa saja perubahan yang terjadi pada masa kini. Nah, ini adalah polling yang kedua. Oke. Jenis peralatan survei yang digunakan dalam pekerjaan Anda di lapangan. Ini bisa dijawab, robotic total station, GNSS, laser scanner, atau mungkin manual total station. Baik Pak, untuk pollingnya ini bisa langsung diklik di kotak yang sebelah kiri itu Pak, yang di sebelum robotic total station atau GNSS itu ada kotak, itu diklik saja di situ, dicentang. Bukan diisi di kolom question Pak untuk pollingnya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke. Untuk hasilnya dari polling tersebut paling banyak memang adalah GNSS atau yang ditambah dengan GPS, kemudian itu 54%, kemudian paling banyak adalah manual total station yaitu 71%, yang kedua adalah GSSS, kemudian laser scanner, yang terakhir adalah robotic total station. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang Leica Total Station Family, jadi keluarga Total Station pada Leica. Keluarga Total Station pada Leica ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah manual Total Station. Untuk manual Total Station kami memiliki TS03 untuk keperluan standar survei, TS07 untuk high-end standar survei, kemudian TS10 untuk pekerjaan yang lebih advance dari kegiatan survei. Lalu kelas yang kedua adalah Robotic Total Station. Di Robotic Total Station kami memiliki TS13, Mid-Range Robotic Total Station. Kemudian TS16 sebagai the world first self-running total station. Apa itu? Nanti akan kita bahas. Kemudian Total Station 60 atau TS60 sebagai the world most accurate total station. Jadi total station paling akurat di dunia dengan ketelitian sudut hingga 0,5 detik. Kelas terakhir adalah multi-station. Nah, apa ini multi-station? Jadi multi-station ini disebut sebagai multi karena memiliki gabungan dari teknologi-teknologi seperti total station, laser scanner, GNSS connectivity, dan juga digital imaging atau kamera. Nah, ini multi-station juga termasuk dalam golongan robotic total station. Dan mungkin bagi yang masih
memahami apa itu bedanya manual dan robotic total station, kita dapat melihat dalam 3 jenis pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan survei. Yang pertama adalah dalam pengukuran poligon. Nah, TS manual ini biasanya melakukan pengukuran poligon dengan penggerakan secara manual oleh operator. Kemudian kalau pada pengukuran robotik, dia melakukan pengukuran secara otomatis di total stationnya. Kemudian ketika dalam pengukuran topografi, nah, dibutuhkan minimal ada 2 orang, satu di belakang instrumen dan satu ada memegang prisma. Dan pada pengukuran robotic total station, dia dibutuhkan minimal 1 orang, atau kita sebut sebagai one man survey. Nah, ketika pengukuran stake out atau penentuan titik batas, total station manual itu diharuskan untuk mengikuti nilai sudut dan jarak yang di sini ini sampai mendekati 0. Secara manual, kalau robotic total station, kita dapat memutar total station menuju ke titiknya berdasarkan nilai koordinat ataupun berdasarkan nilai jarak. Di sini kita dapat melihat otomatis perbedaan metode pelaksanaan ataupun waktu yang dipakai. Sementara itu, Leica juga memiliki fitur lain. Yang pertama, kita memiliki fitur endless drive sini atau skrup penggerak tanpa pengunci. Jadi kita bisa otomatis tidak perlu melakukan penguncian dan mempercepat pekerjaan kita di lapangan. Lalu laser plamet, nah ini centering di Leica sudah tidak menggunakan centering optis, melainkan menggunakan centering laser. Kemudian yang terakhir, pinpoint EDM. Nah ini adalah teknologi di mana laser yang keluar dari total station ini berukuran sangat kecil, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan pantulan pada suatu objek. Nah, ini biasanya digunakan dalam teknologi reflectorless. Kemudian kita akan membahas mengenai onboard software yang ada pada total station. Yang pertama itu adalah Leica FlexLens dan yang kedua ada Leica Captivate. Apakah perbedaannya? Salah satu perbedaannya adalah jika Leica FlexLens ini untuk keperluan yang standar, dia menggunakan tampilan 2 dimensi. Kemudian kalau Leica Captivate, dia untuk keperluan yang lebih advance menggunakan tampilan 3 dimensi. Di sini bisa dilihat. Nah, kemudian kita sampai kepada bab tentang evolusi dari total station. Kita akan membahas tentang teknologi terkini untuk pengembangan dari total station ini. Dan di sini khususnya bintangnya adalah the Leica New MS60. Bagi yang penasaran, kita bisa langsung lanjut. Nah, jadi teknologi multi-station ini berawal pada tahun 2013, seperti dijelaskan pada milestone sebelumnya. Ini the world first multi-station